berkenan di hadapan-Mu, jadi anak kesukaan-Mu. Engkau mencatat nama kami dalam kitab-Mu, Tuhan. Suatu hari nanti, waktu akan berakhir, dunia telah berakhir, telah berakhir. Tiada suatu kuasa yang dapat menghentikan perjalanan waktu ini. Hanya Allah Bapa. Semua manusia ada di pengadilan Tuhan, di hadapannya. Semua kitab dibuka, catatan kehidupan setiap kita semua. Buat aku mengerti bagaimana keadaan aku di mata-Mu. Bila masih ada yang ku cinta atau dosa yang belum ku selesaikan, buat aku sadari bagaimana perasaan Bapa kepadaku. Persiapkan diriku untuk hidup bersama-Mu selamanya. Kami mau hidup bersama-Mu, Tuhan. Ku mau hidup bersama-Mu selamanya. Ini rindu kami, Tuhan. Kami bertemu dengan-Mu. Kami dapati Engkau tersenyum pada kami, Tuhan. Engkau katakan kami anak kesukaan-Mu. Amin. Bersama katakan, semua manusia ada di pengadilan tahta-Mu. Semua manusia ada di pengadilan hadapannya. Semua kita
Persiapkan diriku untuk hidup bersamamu selamanya. Kami mau hidup bersamamu selamanya. Persiapkan diri kami Tuhan, persiapkan diriku untuk hidup bersamamu selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami mau dan bisa tetap tinggal di dalam hadirat-Mu sampai pada saat ini. Karena kami tahu ini adalah anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan kalau kami boleh mau berjuang untuk mau tetap menjadi kekasih-Mu. Untuk kami boleh terus berjuang untuk mau tetap mengasihi Engkau lebih lagi. Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu selama hari-hari yang kami lalui, selama jalan-jalan hidup ini yang kami jalani. Masih banyak kami nggak mengerti Bapa. Malam hari ini biar Engkau bukakan kebenaran firman-Mu untuk kami mengerti yang kami hadapi dalam masalah hidup ini. Biar kami mengerti Engkau bekerja, biar kami mengerti posisi keadaanmu, bagaimana Engkau memandang kami. Dan juga kami boleh mengerti Bapa, rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu, biar bukan hamba yang berkata-kata, tapi Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu yang menjadi alat. Biar juga Engkau bukakan setiap hati yang mendengar, dan pada saat kebenaran ini ditaburkan, diberikan, kami semua mengerti, dan kami semua dikuatkan, disembuhkan dari luka hati kami, dan kami semua boleh mengerti arti hidup ini, arti masalah-masalah hidup yang kami temui. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami undang Roh Kudus Engkau bekerja ke dalam setiap hati yang hadir malam hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Ketika Tuhan Tidak Memberi Jawaban. Ada momen-momen di mana kejahatan, kemalangan menghantam tanpa peringatan kepada hidup kita malam hari. Setiap kita pada malam hari ini. Bencana datang itu dalam detik. Kita nggak tahu kapan bencana itu datang ke dalam hidup kita. Contohnya penyakit, tiba-tiba penyakit kanker. Teman saya yang kayak baru 2-3 bulan lalu kami baru teleponan. Dia seorang agen properti di Jakarta. Kami baru telepon-teleponan. Akhir-akhir ini saya dapat dia kena gagal ginjal. Jadi bencana datang, penyakit datang kita nggak tahu kapan. Terus juga kejahatan politik, perang, kita nggak tahu kapan itu kan datang ke dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang kalau penyakit itu datang kita memanjatkan banyak doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi tidak ada jawaban, saudara. Setiap kita pasti pernah bertanya, pada saat kita menghadapi masalah hidup, pada saat kita berada di dalam posisi itu, kita bertanya, Tuhan kau di mana? Pertanyaan itu bukan berarti tanda kelemahan di dalam iman kita. Itu tanda eh, sebagai manusia normal kita bertanya, dan Alkitab pun tidak pernah melarang kita bertanya. Hari ini kita akan melihat kalau Tuhan tidak selalu memberi jawaban. Mengapa Tuhan tidak memberi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan kita pada saat kita mengalami proses masalah kehidupan itu? Tapi Tuhan memberi sesuatu yang lebih penting. Dan itu kita akan pelajari malam hari ini sama-sama. Kita mau sama-sama mendengar kebenaran ini. Kita buka hati kita. Kita mulai dari cerita tentang Ayub. Kita tahu siapa Ayub. Dan kita sudah banyak sekali membaca kitab Ayub. Di Ayub 1 katakan, Ayub itu orang yang saleh. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik tanpa celah dan jujur.
Waktu kitab Ayub di apa diperkenalkan, Tuhan memperkenalkan dulu siapa si Ayub itu. Kemudian tiba-tiba datang masalah. Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, kekayaannya hilang, sampai terakhir dia kesehatannya pun direnggut, badannya kena banyak penyakit. Sampai titik ini waktu saya merenungkan, saya mempersiapkan ini, saya teringat dengan kita manusia. Apalagi kita yang disebut anak Tuhan. Anak-anak yang dipilih, kita akan percaya kita dipilih. Kita tentu mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tetapi kan kita tidak luput dari semua itu yang tadi saya sebutkan. Sakit penyakit, kehilangan, pengkhianatan, bencana, dan pun kita tidak luput dari apa yang tadi saya katakan. Kita pernah ngomong sama Tuhan, nggak? Tuhan, mengapa ini terjadi? Di mana Engkau? Ayub mengalami itu, saudara. Tadi saya katakan di ayat pertama, Tuhan memperkenalkan dulu siapa Ayub itu. Setelah Tuhan memperkenalkan Ayub itu, terjadi bencana-bencana itu datang. Dan Ayub nggak diam aja kan? Ayub ngomel, ya. Ayub setelah kena masalah itu dia ngomel kan, kesel, omel, marah, bertanya sama Tuhan. Sama nggak sama kita masing-masing di sini? Kalau pada saat bencana datang, tanya sama Tuhan. Istri saya dari beberapa waktu yang lalu sudah ada benjolan di payudaranya, kadang sakit. Beberapa waktu ini dia kadang suka merasa agak sakit. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Belas kasihanmu dong Tuhan buat kami. Kami orang baik-baik loh. Kami tidak melakukan kejahatan. Kami hidup mengasihi Engkau. Maksudnya kami setia. Kok begini Tuhan? Ini refleksi dari saya ya. Setelah waktu saya membaca, mempersiapkan ini. Sama Ayub ternyata sama. Kita ngomel, kita kesel. Bertanya. Keselnya bukan kesel marah gimana, tapi bertanya. Kok bisa terjadi ya? Nah, kemudian datang tiga temannya Ayub. Ada yang bilang, Pak, lu berdosa lu. Ya kan? Lu melakukan banyak dosa kali, diam-diam, pura-pura, makanya kena masalah, makanya dihukum sama Tuhan. Itu. Kadang kehidupan kita juga banyak orang seperti itu kan. Ada orang ngomong kita, bilang sama kita, berdosa nih kali. Ada yang, apa kamu buat apa sih kok kamu sampai seperti itu, sampai kena kutuk gitu kan, dihukum sama Tuhan. Orang-orang di samping kita ada yang seperti itu, saudara. Bahkan kadang ada orang Kristen yang berkata seperti itu. Ayub seorang yang manusiawi. Dia kesal sama Tuhan itu, bagi Tuhan itu wajar. Maksudnya Tuhan tidak, Alkitab tidak melarang kita bergumul, bergulat sama Tuhan dalam kehidupan masalah ini. Tuhan ingin kita mengalami ini supaya kita mengerti rencananya, mengerti maksudnya gitu. Lanjut ke cerita Ayub ya. Setelah Ayub didatangi teman-temannya, di 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 apa dikasih nasihat-nasihat atau teguran-teguran yang menurut Ayub tidak benar. Terus Ayub bertanya sama Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab loh. Tuhan jawab.
di pasal 38. Tapi jawaban Tuhan itu apa? Coba kita buka di pasal 38. Kita buka Ayub pasal 38. Ini kan ada pasal 38 sampai 42 itu jawaban Tuhan kepada Ayub. Kita baca satu dua ayat aja ya. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapa yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Celakalah kalau engkau mempunyai pengertian. Ceritakanlah, maaf. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Bla 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 terus sampai 41 42. Halo, Ayub tanya apa sama Tuhan? Pasti pertanyaan Ayub, Tuhan aku kenapa begini? Apa salahku? Masalahku datang, anakku meninggal, istriku lari, kekayaanku hilang. Sekarang aku seperti ini penyakitan yang memalukan. Tapi Tuhan jawabnya apa? Tuhan nggak kasih jawaban loh. Maksudnya nggak kasih jawaban yang Ayub pengen tahu. Tapi Tuhan ngomong apa? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Apakah engkau pernah memerintahkan pagi? Apakah engkau mengerti bagaimana elang terbang? Apa hubungannya? Apakah kadang kita seperti itu bukan? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan itu bagaimana Tuhan? Nggak nyambung, Rek. Tuhan nggak nyambung Tuhan. Aku tanyanya apa tapi kok nggak nyambung gitu loh. Ini saya lagi ngalamin masalah, lagi kesusahan. Tapi kamu jawabnya nggak nyambung Tuhan. Dia di pasal 38, 39, terus 40, sorry 39, 40 ya. Terus kemudian satu lagi yang aneh Tuhan malah ngomongin binatang. Dia kasih tahu tentang lukisan satu binatang namanya Behemoth dan Lewiatan. Loh Tuhan apa hubungannya? Depan-depan kamu nggak ngejawab langsung pertanyaanku, tetapi kamu ngomongin lagi, kamu ceritain lagi tentang dua binatang itu. Ayub bingung, tapi terus Ayub terus bertanya, gitu loh. Nah, dua binatang ini malam ini kita mau mengerti karena menurut saya dua binatang ini cukup cukup perlu kita ketahui, ya. Nah, apa itu behemoth itu ya? Behemoth itu hewan sangat besar, sangat sangat besar. Tidak sebanding dengan hewan lain. Nah, di Ayub 41 ayat 15 katakan binatang ini makannya rumput. Badannya besar sekali makannya rumput. Tulangnya sekeras pipa tembaga dan seperti batang besi. Tak 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 tertaklukkan dan sulit dipahami manusia. Dan ini kalau saya tadi cari, ini sebagai simbol kekuatan alam yang tidak bisa manusia ketahui, yang tidak bisa manusia jangkau. Dan satu lagi Levitian itu jauh lebih ekstrim lagi. Ular laut raksasa tidak bisa dipancing atau ditangkap. Nafasnya mengeluarkan api. Di Ayub 41 ayat 10 sampai 12. Dan dia itu raja segala binatang di Ayub 41 sampai 25. Di Yesaya juga ada katakan tentang Leviathan ini kalau dia itu ular yang licin, ular yang melikuk-likuk, luar naga di laut. Nah, mengapa Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub mengenai apa yang dihadapinya, tetapi malah bicara soal kedua binatang tersebut? Ini intinya di sini, saudara. Ketika Allah menjawab, Allah tidak menjelaskan alasan penderitaan. Ia menunjukkan dua binatang makhluk ini. Yang artinya apa? Behemoth ini sebagai eh, apa namanya kekuatan besar di alam nyata dalam kehidupan kita ini. Yang tidak bisa kita pahami itu masalah-masalah.
hidup yang kadang kita tidak bisa pahami. Datang dengan tiba-tiba, yang tidak direncanakan datang. Yang tadi Kak Son bilang nggak diundang datang. Ya, itu masalah-masalah hidup yang kita alami, penyakit. Ya, behemoth itu seperti itu. Bisa juga Levitian. Levitian itu lebih parah lagi. Mungkin ada kekuatan-kekuatan mistis, kekuatan yang tidak terkendali, ancaman dari kuasa gelap. Makanya eh, setelah Tuhan menjawab Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan di atas tentang elang lah, tentang memerintahkan pagi, meletakkan dasar bumi, dan Tuhan juga memperkenalkan dua binatang ini. Kalau dari kitab kuno, binatang ini hanya bisa ditaklukkan sama Tuhan. Jadi artinya ini suatu perumpamaan ya, Levitan ini suatu perumpamaan simbol, simbol kalau kita Ayub masuk kepada masalah itu. Tuhan bawa menjelaskan pada Ayub, Ayub engkau sedang masuk kepada satu masalah yang menurutmu besar. Memang besar, sulit dihadapi, nggak bisa dihadapi gitu loh. Ayub engkau tidak sanggup menaklukkan Leviathan itu, tapi aku mengendalikannya. Di Ayub 41 ayat 5 sampai 6, Tuhan mengendalikan itu. Tuhan mau katakan bahwa aku bisa mengendalikan masalahmu. Kadang kita bertemu Leviathan dalam hidup kita. Bertemu Leviathan itu masalah yang besar. Saya katakan Leviathan itu makhluk yang nggak bisa mati, nggak bisa dilawan. Hanya Tuhan yang bisa ngelawan. Kita menemukan masalah-masalah besar. Momen-momen di mana kita menemukan Leviathan itu atau Behemoth itu. Ya contohnya itu tadi penyakit, kecelakaan, pengkhianatan, kehilangan. Itu berat. Ayub berat menghadapi itu semua. Tapi Tuhan mau katakan dia tidak meninggalkan kita. Di Kejadian 50-20, Tuhan memakai semua kejadian yang sepertinya jahat untuk kebaikan. Saat kita berada dalam proses itu, kita tidak bisa melihat adanya kebaikan. Pada saat kita dalam proses masalah itu, maka kita tanya, Tuhan, Engkau di mana? Kita nggak bisa melihat proses itu. Tapi Tuhan tuh melihat dari awal masa proses dan sampai akhirnya selesai. Tadi saya katakan ada satu yang penting yang kita mau pelajari malam hari ini. Tuhan tidak memberikan jawaban secara langsung yang kita mau, tetapi Tuhan memberikan kehadiran. Wow, pada saat saya belajar ini wow, Tuhan memberikan kehadirannya. Saat kita menjalani proses hidup ini, kadang kita nggak nemuin jawaban, teman-teman. Saya percaya kita pasti mengalami masalah-masalah hidup yang kadang nggak ada jawabannya. Tetapi indahnya itu, pada saat kita menjalani proses itu, kehadirannya menyertai kita. Sebesar apapun, mau sebesar behemoth, behemoth itu binatang sangat besar, artinya melambangkan sesuatu masalah yang besar apapun. Momen-momen kita menghadapi itu, atau Leviathan itu, momen kita ada di dalam Leviathan itu, kehadirannya. Wow, pada saat Ayub mengerti di ayat yang terakhir di pasal 42, Ayub sadar, wow, benar Tuhan. Aku mengalami proses yang berat, tapi kehadiranmu selalu ada. Makanya Tuhan ngomong kasih tahu yang di depan-depan tadi itu. Apa Tuhan ngomong tadi apa itu yang jawab ke Ayub itu? Eh, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Apa engkau tidak apa pernah engkau memerintahkan pagi? Apa engkau mengerti bagaimana elang terbang? Jadi pertanyaan-pertanyaan banyak itu dari pasal 38 sampai 41 sorry sampai 40 8 39 40. Itu menandakan kehadiran Tuhan. Tuhan mau katakan, aku tuh hadir loh sama kamu. Kamu tuh di mana pada saat ini terjadi semua tuh, aku ada selalu hadir bersamamu.
Loh, saya langsung, wah Tuhan. Pada saat Ayub tuh jujur. Dia datang pada Tuhan nggak pura-pura. Dia jujur meluapkan semua emosinya. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi? Boleh nggak? Boleh. Tuhan mau kita tuh jujur di hadapannya. Nggak usah pura-pura kuat deh. Ada masalah hidup, apa yang pun kita hadapi, berlutut, berteriak, menangis di hadapan Tuhan. Itu kejujuran yang Tuhan mau di hadapannya. Seperti Ayub. Dan sampai akhirnya Tuhan menyatakan, kehadiranku, Ayub sadar. Kita sering dengar ayat Roma 8 ayat 8. Dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Allah menyebabkan kebaikan. Bukan Allah menyebabkan segala sesuatu, maaf. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Allah menyebabkan segala sesuatu. Yang artinya bukan Allah langsung memberi jawaban. Langsung disodorkan solusi masalah selesai. Tetapi Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Dia ikut sama dengan kita. Ayat 28, ayat Roma 8:28 ini mengatakan dia hadir bersama dengan kita. Saat kita berada dalam momen Leviathan kita itu, Tuhan tidak pasif. Dia tidak nonton doang, saudaraku. Dia tidak duduk nonton kita ngalamin masalah. Saya percaya waktu Tuhan mengizinkan iblis kerjain si Ayub, Tuhan tidak nongkrong nonton. Tidak. Tapi dia sedang menenun sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak Ayub lihat. Dia sedang mengerjakan, memproses. Ayub belum kelihatan, tapi Tuhan sudah melihat akhirnya tuh begini loh. Malam ini kita mau sadar satu hal. Setiap kita tidak bisa lari dari masalah. Setiap kita tidak bisa eh, terhindar dari masalah. Masalah datang itu dadakan. Penyakit datang dadakan. Kecelakaan datang dadakan. Pengkhianatan, kehilangan. Mungkin kehilangan keluarga kita. Itu datang kita nggak tahu kapan. Itu seperti sesuatu yang sangat besar yang melampaui kekuatan kita. Sepertinya seperti itu. Makanya Tuhan sampai di Ayub dia memberi lukisan tentang binatang-binatang itu. Artinya dia mau kasih tahu ini binatang ini besar banget loh. Aku aja bisa mengendalikannya gitu loh. Apalagi masalahmu. Dengan kehadiranku, masalahmu bisa aku kendalikan. Ya kamu tuh nurut tuh. Percaya padaku. Aku sedang menenun sesuatu. Aku sedang mengerjakan sesuatu di dalam proses masalahmu ini. Bawa sakit hatimu, bawa masalahmu, bawa luka hatimu kepada Tuhan. Jangan simpan dalam hati dan jangan pura-pura kuat. Berdoa dengan jujur. Apa adanya yang kita rasakan. Percaya Tuhan pasti bekerja. Karena kita belum melihat hasilnya, maka kita sepertinya nggak tahu gitu loh, nggak ada hasilnya. Kita kita pengen instan. Tuhan, aku begini nih, tolong aku. Blak, langsung diselesaikan masalahnya. Itu bukan cara kerja Tuhan. Tuhan mau hadir, makanya Roma 8:28. Dia dia bersama-sama dengan kita, turut bekerja bersama-sama dengan kita mengerjakannya. Dia nggak kita langsung kasih jawaban, kunci jawabannya nggak ada, nggak seperti itu. Tapi dia mau kita sama-sama bekerja dengan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah besar itu. Karena bagi Tuhan itu kecil. Jawaban mungkin tidak datang, tetapi kehadirannya tidak pernah pergi. Ini yang kita mesti ingat teman-teman semua. Kadang kita nggak nemuin jawaban dalam masalah hidup ini. Banyak, saya juga banyak jawaban-jawaban masalah tidak pernah
terjawab. Tapi kehadirannya tidak pernah pergi. Dia selalu ada. Makanya aku ada Alfa dan Omega. Aku selalu ada bersamamu. Sadar itu, sadar. Seberat apapun, sebesar apapun, aku bersamamu. Waktu saya mendapatkan firman ini, saya sadar, saya baru tahu, Tuhan, wow, ternyata ini tuh cara Engkau memproses manusia, memproses kami semua. Dulu kita kan cuma lihat Ayub, apa namanya, dia tuh orang yang saleh, terus Tuhan kasih izinkan kena masalah, bla bla bla, kemudian akhirnya dia dia apa melewati semuanya itu berlipat-lipat ganda dapatnya gitu. Tapi poin hari ini saya melihat kehadiran Tuhan itu di dalam proses kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita akan mengalami penyakit, mungkin kematian, kehilangan seseorang yang kita cintai. Mungkin akan kecelakaan yang mungkin akan dialami. Tapi kita nggak pernah sadar kalau kehadirannya itu ada. Yang akan memberi kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Dan akhirnya sesuatu akan terjadi yang membuat kita ngeh melihatnya. Wow. Karena Tuhan menenun dalam prosesnya itu. Di malam ini ada malam yang saya mau bagikan ini karena saya pengen sekali. Karena masalah hidup nggak pernah hilang, saudara. Kalau jangankan jangan merasa kita menjadi Kristen, wah masalah hidup hilang. Enggak, kita sama. Karena kita masih berpijak di bumi ini. Tapi harus kita pegang, kehadiran Tuhan itu ada. Tuhan tuh hadir bersama dengan kita. Jadi semoga melalui kebenaran ini ya, kita kita waktu mengalami masalah, kita tidak minta jawaban langsung sama Tuhan. Tuhan jawabannya apa? Solusinya apa? Tapi kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan dengan di dalam kehadirannya. Sampai pada satu titik di mana itu akan terselesaikan dan sesuatu yang luar biasa yang wow, yang kita ngerti, wow ternyata begini Tuhan. Tuhan tidak jauh, ia tidak acuh. Ia menyertai kita di dalam setiap kekacauan hidup yang kita alami. Dalam kebingungan dan dalam luka kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat apa-apa. Tetapi Tuhan sedang menenun apa yang sekarang tampak gelap. Yang tidak kita nggak kelihatan karena kita di dalam proses itu. Tapi nanti akan ada terang. Akan ada penyelesaian di dalam proses hidup ini. Amin. Demikian firman dan kebenaran Tuhan malam hari ini. Semoga memberkati. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak terima kasih kebenaran ini telah hamba-Mu bagikan. Semoga setiap kami yang hadir malam hari ini mendapatkan inti daripada kebenaran-Mu, yaitu kehadiran-Mu di dalam setiap proses hidup ini. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi, yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, Kak, hamba-Mu tidak tahu. Tapi Engkau bersama dengan kami semua. Di dalam kami menjalani hidup ini, di dalam kami berproses, di dalam kami berjalan menghadapi setiap masalah-masalah, setiap kejahatan-kejahatan yang datang menyerang. Kami bersama dengan Engkau. Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya, untuk kebenaran ini. Biar ini kebenaran memerdekakan setiap kami. Kami tidak lagi berpikir Engkau tidak memberikan jawaban. Kami tidak lagi berpikir untuk mau minta jawaban instan dalam hidup ini untuk masalah kami. Tetapi biarlah kami punya pikiran, kami mau menjalani proses.
kehadiran-Mu bersama dengan kami. Dan kami melihat terang dan kemenangan di dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan hormat kembali kepada Engkau yang Maha Kuasa. Dan kami ucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya matiin dulu untuk recordnya. Kita masuk ke tanya jawab. Sebentar.